Penuntun Guru, Bagian 1, Ikhtisar, Ayat Inti, Wahyu 12 ayat 17, Fokus Pelajaran, Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, Amsal 28 ayat 9, Daniel 7 ayat 25, Yesaya 51 ayat 7 dan 8, Wahyu 13 ayat 15-17, Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 14 ayat 6-12, pendahuluan, tema-tema Alkitabiah mengenai pertentangan besar dan mengenai Ka'bah surgawi tidak dapat dipisahkan dengan tema hukum Allah dan hari Sabatnya, yang termasuk dalam hukumnya. Faktanya, kontroversi besar dimulai dengan tuduhan Lucifer yang salah terhadap karakter Tuhan, hukumnya, dan prinsip-prinsip pemerintahannya. Malaikat pemberontak menyatakan bahwa kita adalah makhluk otonom, yang sepenuhnya mampu mendefinisikan makna hidup menurut cara kita sendiri dan membentuk hubungan dan masyarakat sesuai keinginan kita. Pada akhirnya, proposisi penghujatan ini merupakan keinginan yang jelas untuk mengecualikan Tuhan dari kehidupan kita, dari hubungan kita, dan bahkan dari alam semesta. Oleh karena itu, penekanan kami terhadap keabsahan hukum Allah bukanlah soal legalisme atau keselamatan melalui perbuatan, melainkan karena hukum Allah adalah ekspresi dari karakternya, maka hukum menjadi inti dari kontroversi besar itu sendiri. Membela hukum Tuhan berarti membela karakter Tuhan dan statusnya sebagai pencipta dan raja alam semesta yang sah, yang bertahta di tempat kudus surgawinya. Menjunjung tinggi hukum Tuhan berarti kita memahami bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber standar moral dan makna hidup. Meninggalkan Tuhan dan prinsip hidupnya akan membawa pada kekacauan dan kematian kekal. Oleh karena itu, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 menyatakan kebenaran Alkitab berikut ini: kekekalan hukum Tuhan, hari Sabat sebagai tanda penciptaan dan kerajaan Allah, tempat suci surgawi sebagai pusat pemerintahan Tuhan dan tempat keselamatan di alam semesta, dan pergerakan Advent sebagai gereja sisa. Dipanggil untuk mewartakan undangan terakhir Tuhan kepada umat manusia untuk kembali ke kerajaannya. Inti dari misi Gereja Masehi Advent Hari ke-7 adalah pekabaran 3 malaikat di Wahyu 14. Pesan-pesan ini menunjukkan bahwa kontroversi besar adalah pilihan antara dua prinsip yang bertentangan secara diametral, prinsip iblis, yang mengarah pada kebinasaan, dan milik Tuhan, yang menuntun pada kehidupan. Tema pelajaran minggu ini menekankan 4 tema utama. 1. Hukum Tuhan, termasuk hari Sabat, adalah kekal dan tidak dapat diubah karena mewakili keberadaan Tuhan, karakter, status sebagai pencipta dan raja alam semesta, dan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan dan hubungan. 2. Bait suci surgawi adalah pusat pemerintahan Allah dan tempat keselamatannya. 3. Kontroversi besar dimulai karena dorongan hati Lucifer untuk merebut status dan otoritas Tuhan. 4. Menjelang akhir pertikaian besar di bumi, Allah memanggil dan mendirikan gereja sisanya. Tuhan menugaskan gereja sisa ini untuk mewartakan panggilan belas kasihannya yang terakhir kepada umat manusia, mengundang mereka untuk menerima Dia sebagai pencipta, juru selamat, dan Tuhan mereka, yang merupakan satu-satunya sumber dan jalan hidup. Bagian 2, Komentar, Kekristenan dan Hukum Tuhan. Banyak orang Kristen mempunyai perasaan campur aduk mengenai hukum Allah. Di satu sisi, mereka semua sepakat, pada tingkat yang berbeda-beda, bahwa hukum Tuhan itu baik dan perlu. Bahkan Martin Luther, yang menurut banyak orang Protestan mempunyai pandangan negatif terhadap hukum,
mendedikasikan sebagian besar katekismus besarnya untuk mengomentari pentingnya hukum Allah bagi kehidupan umat Kristiani. Dalam kata pengantar katekismus besar, Luther mengakui bahwa, bila memungkinkan, dia mendaraskan 10 perintah Allah, bersama dengan doa Bapa Kami, pengakuan iman, dan Mazmur. Di sisi lain, sepanjang sejarah, umat Kristiani telah menemukan alasan dan cara yang tidak hanya mengurangi pentingnya hukum Allah namun juga mengubahnya. Pada masa awal dan abad pertengahan, para teolog merasa relatif mudah untuk mengubah hari Sabat. Mengapa? Seperti halnya tempat kudus, integrasi dualisme dan pandangan dunia filsafat Yunani memungkinkan diabaikannya hari Sabat. Jika, menurut filsafat Yunani, bola langit tidak memiliki ruang, maka keberadaan tempat suci literal yang menempati ruang di surga tidak ada artinya. Kenaikan Yesus ke surga dalam tubuh material manusia yang literal dan memenuhi ruang juga tidak dapat diterima oleh filsafat Yunani. Demikian pula, jika alam surgawi tidak memiliki batas waktu, maka hari Sabat secara harafiah, sebagai waktu suci, tidak relevan bagi Tuhan dan agama. Namun, hari Sabat adalah sebuah tema yang terlalu jelas dalam Alkitab untuk diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, banyak orang Kristen masa awal dan abad pertengahan menerapkan metode penafsiran alegoris pada Alkitab, satu-satunya metode yang memungkinkan mereka menyelaraskan pandangan Yunani dan pandangan dunia Alkitabiah. Menurut metode ini, makna terpenting dari ajaran Alkitab bukanlah makna harafiahnya, melainkan makna rohani, transenden, dan abadi. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa orang Kristen tidak perlu merayakan Sabat secara harafiah. Sebaliknya, mereka dapat menggantinya dengan makna spiritual, seperti peristirahatan abstrak dan kekal di dalam Tuhan. Maka tidak mengherankan jika orang Kristen tidak memberikan perhatian khusus pada hukum Tuhan pada abad pertengahan. Para reformator Protestan akan mengubah tren ini dengan kembali ke pembacaan Alkitab secara gramatikal atau harafiah. Karena alasan ini, para reformator memberikan 10 perintah Allah peranan penting dalam kehidupan Kristiani dan bahkan tempat dalam katekismus. Namun, bahkan dalam dokumen-dokumen ini, hukum Tuhan dianggap sebagian berwibawa. Misalnya, hanya beberapa paragraf setelah menyoroti pentingnya 10 perintah Allah bagi kehidupan umat Kristiani, Luther memberikan komentar mengenai perintah Sabat. Katekismus Besar Luther menyimpulkan bahwa Sabat adalah sebuah peraturan perjanjian lama dan tidak berlaku bagi umat Kristiani yang telah dibebaskan darinya oleh Kristus. Meskipun ada reformasi dalam teologi yang ia usulkan, Luther tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari tarikan gravitasi anggapan filosofis Yunani dan cara berpikir tradisional Kristen. Di zaman sekarang, dispensasionalisme menemukan alasan lain untuk, atau cara, meremehkan pentingnya hukum Allah bagi umat Kristen. Ajaran mendasar dari dispensasionalisme adalah bahwa sejarah keselamatan terbagi dalam beberapa dispensasi atau periode waktu. Namun segmentasi ini bukanlah sekedar periodisasi atau pembagian sejarah keselamatan. Sebaliknya, dalam masing-masing masa kelegaan ini, Tuhan membuat perjanjian yang berbeda dengan sekelompok orang tertentu, memberi mereka wahyu yang unik dan tanggung jawab yang berbeda dari orang-orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan sebelumnya. Salah satu dispensasi, yaitu hukum, yang mencakup periode dari Sinai sampai kematian Yesus, ditandai dengan perjanjian dan hukum yang diwahyukan di Sinai.
Penganut paham dispensasionalis berpendapat bahwa hukum tersebut diwahyukan atau ditambahkan hanya kepada Israel dan bukan kepada bangsa lain sebelum Sinai atau setelah Kristus. Karena alasan ini, hukum Tuhan dan hari Sabat tidak relevan bagi orang Kristen. Semua cara untuk meremehkan atau mengabaikan hukum Tuhan ini pada akhirnya akan mengarah pada penetapan tanda binatang, penggantian hukum Tuhan dengan hukum manusia atau hukum setan, bahkan dalam kerangka agama Kristen. Dengan demikian, hari Sabat akan digantikan dengan hari Sabat palsu. Tanda binatang itu secara tepat mewakili maksud dan tujuan awal setan dalam pertentangan besar itu, menolak otoritas Allah dan hukumnya, dan menggantikannya dengan otoritas dan hukum iblis sendiri. Umat Masehi Advent hari ke-7 percaya bahwa mereka ditugaskan oleh Tuhan untuk mewartakan pekabaran 3 malaikat yang memanggil manusia untuk kembali ke kerajaan Tuhan, untuk menerima dan menjunjung hukumnya. Untuk menolak tanda setan dan otoritas kekuatan binatangnya, dan bergabung dengan sisa umat Allah di akhir zaman, yang menantikan kedatangan Kristus kembali, Wahyu 14 ayat 6-12. Karena alasan ini, umat Masehi Advent hari ke-7 telah memasukkan keseluruhan keyakinan mendasar tentang hukum Tuhan. Prinsip-prinsip besar hukum Allah diwujudkan dalam 10 perintah Allah dan dicontohkan dalam kehidupan Kristus. Hukum-hukum ini mengungkapkan kasih, kehendak, dan tujuan Tuhan mengenai perilaku dan hubungan manusia serta mengikat semua orang di segala zaman. Perintah-perintah ini adalah dasar perjanjian Allah dengan umatnya dan standar penghakiman Allah. Melalui perantaraan Roh Kudus mereka menunjukkan dosa dan membangkitkan rasa membutuhkan juru selamat. Keselamatan adalah semua berkat anugerah dan bukan hasil perbuatan, dan buahnya adalah ketaatan pada perintah-perintah. Ketaatan ini mengembangkan karakter Kristiani dan menghasilkan perasaan sejahtera. Itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan dan kepedulian kita terhadap sesama manusia. Ketaatan iman menunjukkan kuasa Kristus untuk mengubah kehidupan, dan karena itu memperkuat kesaksian Kristen, Fundamental Belief bagian 19, The Law of God, dalam website www.adventist.org. The Law of God. Keyakinan mendasar ini menyoroti setidaknya 2 aspek penting dari hukum Tuhan. Pertama, hukum Allah adalah cerminan karakter Allah dan prinsip kerajaannya, lihat Mazmur 89 ayat 14. Dengan demikian, hukum Taurat terletak tepat di jantung tempat kudus surgawi, di dalam tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, Wahyu 11 ayat 19. Oleh karena itu, hukum Tuhan bersifat kekal dan berlaku bagi semua orang di segala zaman. Karena Tuhan, sifatnya, dan karakternya tidak berubah, maka hukumnya tidak pernah berubah. Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa Dia datang bukan untuk mengubah hukum melainkan untuk menggenapinya, Matius 5 ayat 17-19, dan Dia tidak pernah memberikan wewenang apapun kepada siapapun di antara umatnya. Dalam periode sejarah manapun, untuk mengurangi atau mengubah hukumnya, seluruhnya atau sebagian. Kedua, hukum Tuhan adalah cerminan sifat kasih dan kebenaran Tuhan, yang tercermin dalam prinsip kerajaannya. Menurut Paulus, kasih adalah kegenapan hukum, Roma 13 ayat 10. Oleh karena itu, hukum tidak dapat bertentangan dengan Injil atau keselamatan. Hukum bukanlah, dulu, dan tidak akan pernah menjadi musuh. Musuh kita adalah dosa dan iblis. Hukum Allah adalah kudus, dan perintah itu kudus, benar dan baik, Roma 7 ayat 12. Keselamatan terjadi karena anugerah Allah dan diterima melalui iman.
Namun keselamatan adalah karya Roh Kudus, yang bertujuan mengembalikan kita pada status semula sebagai anak-anak Tuhan, yang secara sempurna mencerminkan kasih dan kebenarannya. Bagian 3. Penerapan kehidupan. Jika Anda berada di negara non-Kristen, bagaimana agama setempat Anda memahami konsep hukum secara umum dan hukum ketuhanan pada khususnya? Bagaimana Anda bisa menjelaskan hukum Tuhan kepada teman Anda dalam konteks budaya lokal Anda? Jika Anda tinggal di negara Kristen, bagaimana sikap umat Kristen di negara Anda terhadap hukum Tuhan? Bagaimana Anda dapat membagikan pesan Advent tentang hukum Tuhan kepada mereka? Di sebagian besar negara Kristen saat ini, kita dapat berdebat tentang hari Minggu versus Sabtu sebagai hari raya Tuhan saat ini. Namun bagaimana jika Anda tinggal di negara non-Kristen? Bagaimana Anda dapat menjelaskan kepada teman-teman Anda kebenaran tentang hari Sabat dan kontroversi besarnya? Bagaimana juga Anda menjelaskan tentang tanda binatang itu dalam konteks non-Kristen Anda, bandingkan upacara dengan hukum moral? Apa persamaannya, dan apa bedanya? Apa yang diungkapkan oleh masing-masing hukum ini tentang Tuhan? Bagaimana hubungan masing-masing hukum ini dengan Yesus Kristus?